Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk Juni 2021. Ya, ini general, jadi bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Aku bakal fokusin keuangan dan karir memang. Ya, namun kalau ada percintaan tetap bakal aku singgung kok. Ataupun kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Karena ini general, sudah pasti energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading, pengen tahu birth chart kamu secara Hindu atau astrologi Hindu, silahkan klik link di bawah sini ya. Oke, kita lihat oracle-nya dulu untuk Gemini di Juni 2021. Ada self-love. Show me how to love myself, show me how to take care of the inner child, show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Ada abundance, divine beloved. Please show me how to feel fully deserving to receive. I release my egos, plain and open to being a vehicle for abundance. Lalu ada striving. Eventually the individual ego strive to make things happen, falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answer as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. Dan di bottom of the deck ada feelings. Emotion want to be felt. You really can surrender sometime until you deeply feel it. Allow me, dear Divine, to offer all emotion to you, feeling them fully so they no longer hold my type. Oke, di sini Gemini, aku ngerasain memang energi yang butuh banget untuk self love yang kuat, untuk menghargai perasaan kamu sendiri, menghargai cinta yang kamu punya, menghargai kasih sayang yang selama ini udah kamu bangun untuk diri kamu. Karena aku ngerasain ada seseorang yang cukup memaksa kalau dia ngerasa diri dia itu nggak baik. Oke, aku jahat, aku toksik, ya udah aku harus perbaiki diriku dengan secepatnya, sebaik-baiknya, dan semaksimal mungkin. Ini tujuan yang bagus gitu ya, namun dengan memaksa keadaan itu nggak baik, apalagi memaksa diri untuk secepat-cepatnya memahami. Karena jika kita belum mengetahui suatu hal yang terjadi dalam hidup kita, itu alasannya apa? Ya berarti kitanya belum siap dan memang belum saatnya. Ya, karena aku ngerasain ada seseorang yang mencoba untuk benar-benar moving on, ya, dan mencari jawaban kemana-mana. Dan saat ngerasa udah dapatin jawabannya, harus benar-benar bisa bangkit sendiri gitu ya, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri dalam keadaan yang memaksa diri. Aku ngerasain justru malah jadi kayak nggak baik akhirnya ya. Kita lihat tarotnya. Aku malah ngerasain malah gini, makin banyak hati yang sakit. Oke, kita lihat tarotnya dulu ya. Kita klarifikasi satu persatu. Untuk Gemini, aku juga ngerasain entah kamu atau siapapun ya yang berurusan dengan kamu ini ada mengalami kebingungan ya. Kita lihat tarotnya. Ada Nine of Pentacles,
King of Vessel, The Fool. Seseorang ngerasa dia kan dibohongi gitu ya, dia udah ngerasain hal yang buruk karena memang kamu sebelumnya dalam pekerjaan yang nggak baik, buruk, atau orang-orang di sekitar kamu ini nggak respect kamu, pasangan kamu juga nggak respect, dan akhirnya dari rasa yang kayak kamu nggak dihargai, nggak berharga lah, kamu ngerasanya dibohongi, dimanfaatkan karena itu ya, dan akhirnya kayak aku nggak mau lagi gitu ya, aku nggak mau dibohongin lagi, aku nggak, jadi benar-benar mencoba untuk kuat gitu ya, namun masih based on trauma di sini aku lihat. Jadi ngerasain energi moving on yang masih kencang, kuat karena trauma, belum benar-benar karena self healing, spiritual awakening yang menyadari kalau memang semua hal terjadi ini karena untuk kamu self love ataupun dia self love ya. Aku ngerasain kamu juga bisa kehilangan pekerjaan di sini, kamu bisa memulai sebuah pekerjaan yang baru. Iya Gemini, ada pilihan di sini. Kamu bisa untuk bertahan di suatu pekerjaan atau kamu memang udah atau bakal memilih untuk meninggalkan pekerjaan ini. Karena kamu ngerasa itu tadi, seperti aku bilang ya, nggak dihargai, nggak baik, ngerasa kayak kok gini banget gitu ya. Two of Vessel, kamu ataupun dia menghadapi sakit hati yang luar biasa di sini. So itu yang membuat kayak aku harus bangkit, aku harus bahagia, aku harus sukses, aku harus ya pokoknya baiklah hidup aku, nggak boleh yang namanya berantakan. Jadi cukup kuat dalam karir, keuangan, dan bisnis di sini memang bagus. Aku ngeliat passion dan ambisi yang kuat untuk ya bisa dibilang membuat empire, membuat kerajaan ataupun istana, ibaratnya kerajaan bisnis untuk dia sendiri ataupun untuk kamu kerajaan ya memang untuk diri kamu, ibaratnya ya kayak orang yang sukses gitu ya. Kamu pasti paham ya apa yang aku maksud ya. Queen of Pentacles, namun akhirnya seseorang di sini agak seperti aku bilang tadi lost, bingung, karena makin kesini bakal ngerasa apa sih yang dicari ya. Seseorang bakal ngerasa apakah aku sedang memperbaiki diri atau hanya sedang memberi makan ego yang gak akan ada habisnya ya, untuk impress, untuk membuat orang lain terpesona, terpukau ya dengan kemampuan kamu yang mampu untuk bangkit. Namun kamunya apakah bisa memenuhi lubang di hati kamu sih? Masih ada disconnect dengan diri sendiri, dengan jiwa di sini aku rasain. The Star, ada seseorang yang akhirnya bisa meninggalkan siapa diri dia. Jadi gini, mungkin aku ngerasain ada dulu energi kuat banget dimana untuk memasuki spiritual gitu ya, entah memang spiritual yang benar-benar spiritual ya, bukan religius. Jadi kayak bisa masuk dark magic, occult, tarot seperti ini ya, dark magic, untuk mencari jawaban gitu ya. Dan akhirnya ya memang ketemu jawaban dalam kehidupan ini, kenapa disakiti, kenapa dikecewakan gitu ya. Namun aku harus bilang ditemukan, belum benar-benar full yang ditemukan itu, namun ngerasanya udah tahu, dan akhirnya coba untuk keluar dan bangkit, memulai hidup, dan akhirnya mengolah lagi apa yang didapat itu menjadi sebuah pemikiran baru, konsep baru yang kayak I'm okay, good, is enough ya. Namun sebenarnya dalam hatinya banyak banget ekspektasi ya Gemini. Orang yang mencoba untuk menghilangkan rasa di dalam dirinya justru memperlihatkan kalau orang ini sangat desire. Ini energi yang entah apapun, mencoba nggak begitu butuh cinta dan kasih sayang ataupun respect dari teman, sebenarnya sangat membutuhkan ya.
Dan akhirnya aku nggak bilang apapun yang kemarin kamu dapatin itu hal yang buruk, entah dark magic atau apapun tarot itu, enggak ya. Namun akhirnya kamu kesini-sini ngerasa itu mungkin nggak baik, itu mungkin iya nggak sesuai dengan agama aku atau bla bla bla. Kamu ngerasanya gitu atau dia ngerasanya gitu, dan akhirnya mencoba ya membenarkan diri, akhirnya mencoba keluar dari sana. Namun kamu ataupun dia nggak benar-benar menyadari. Dengan masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu, justru kamu menemukan diri kamu sendiri. Namun saat menemukan diri sendiri seperti kayak lupa gitu ya. Rupanya kayak enggak, aku menemukan diri sendiri karena diri aku sendiri, padahal energi itu yang membantu kamu. Dark, sesuatu yang gelap, itu membantu kamu untuk melihat apa yang terang. Kamu gak akan bisa ngelihat sesuatu yang benar-benar terang di keadaan yang terang benderang. Ngerti ya maksud aku? Kamu gak akan benar-benar bisa ngelihat matahari saat siang. Namun kamu bisa melihat matahari dalam gelap. Dalam kondisi alam semesta ini yang gelap. Di luar angkasa sana, itu gelap. Dan matahari terlihat sangat terang. Dan akhirnya saat malam kita ngelihat pantulannya ada di bulan. Ya, karena gelaplah kita melihat bulan yang bersinar akan cahayanya matahari. Jadi ini dalam banget ya untuk Gemini, aku rasain. Jadi memang seseorang bisa ngerasakan disconnect lagi. Ya. Gemini. That's sih. Energi Scorpio, Aquarius keluar di sini. Ya. Kamu gak bisa untuk melogikakan segala sesuatu, ngerasa semua hal itu udah pasti satu jawabannya. Karena di atas sebuah idea pasti ada idea baru. Di atas suatu pemikiran pasti ada konsep baru, pemikiran baru. Itu sudah pasti ada. Apakah konsep yang baru itu adalah hal yang baru? Hal yang benar? No, maksud aku. Namun itu adalah sesuatu yang bisa menjadi perhitungan kamu untuk kedepannya. Ya, jadi di sini nggak bisa kalau kita merasa udah satu konsep, satu pemikiran itulah yang paling benar. Sorry, kameranya goyang, kucingku turun tadi ya. Tadi dia di sini. Ya, Four of Wands. Dan mencari pembenaran akan hal yang kamu lakukan saat ini hanya akan memberi makan ego. Aku ngerasain energi spiritualitas yang bagus sebenarnya, bagus banget. Cuman ya makin kesini bisa melenceng ke arah yang justru egonya lagi dikasih makan. So please untuk sadar ya, kamu bakal ngejalaninnya sia-sia nantinya. Ten of Vessel ya. Ace of Vessel, jujur sama diri sendiri ya. Kalau memang masih terbawa perasaan, masih ada ekspektasi, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Masih menginginkan memikirkan apa yang di masa lalu, of course nggak apa-apa, nggak perlu maksa diri untuk benar-benar moving on ya. Istilahnya persetan lah dengan apapun yang orang katakan. Kamu yang menjalani kehidupan, kamu tahu ya, dalam artian sebaik-baiknya yaitu untuk diri kamu, bukan demi orang lain ya. See, Two of Swords. Oke. Kita lihat tarot keduanya ya, Gemini. Jujur aku agak berat ya untuk menerima energi ini, karena memang justru egonya kembali, ibaratnya ya mengontrol hidup kamu ataupun hidupnya dia, makin kesini, dan ego yang nggak baik. Oke, ada Three of Cups.
Eight of Wands, Five of Cups. Untuk saat ini masih sedih, menyadari kalau diri masih proses healing, masih perjalanan yang panjang. Ya, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, namun untuk memaksakan diri kayak aku udah belajar nih, aku udah ibaratnya healing ini, aku udah spiritual ini gitu ya, aku udah bebas lah dari segala apapun, itu hanya akan nyakitin diri kamu sendiri ataupun nyakitin diri dia. Ya, sadari kalau diri kita itu selalu berproses. Selama belum 100% berarti kita masih hidup. Jadi kalau kita masih hidup berarti proses pembelajaran itu masih ada, dan artinya proses tentang healing itu akan selalu ada selama kita hidup, gak akan pernah selesai. Jadi saat kau masuk masa spiritual bukan berarti hilang tuh, bukan berarti habis, no. Namun itu masanya untuk kita benar-benar menyadari ourself, our ego, ya, our feeling, our soul, ya, Eight of Wands. Karena energi yang baik ini bisa bukan mengarahkan, jadinya nggak baik karena kitanya, orang yang menjalani, ya, The Maiden. Karena semakin kau menyadari kita adalah ibaratnya pelayan Tuhan di kehidupan ini, dalam artian membantu orang-orang di luar sana yang masih tersesat gitu, semakin kita sadari itu dalam porsi kecil kehidupan kita, itu semakin baik daripada kita ngerasa kita lah yang harus berada di depan, kitanya harus kelihatan kuat bla bla. Namun kenapa kita nggak coba jalan sama-sama, ya? Jadi dalam artian jika kamu ingin membantu orang di luar sana, teman kamu atau siapapun orang yang kamu tuju, cobalah untuk berjalan sama-sama, bukan kamu berada di depannya dia dan bukan berada di belakangnya dia. Namun kalian bergandengan tangan jalan sama-sama. Ya, mungkin pembacaan ini gak akan benar-benar dipahami ya bagi orang yang memang aku harus bilang ini sangat detail, ya. Oke. So kita lihat untuk tarotnya lagi. Ada Two of Pentacles, Queen of Fire. Aku ngerasain passionate, ya, bagus banget, kuat sebenarnya energinya ya. Cuman ya body, mind, soul ini harus benar-benar masih dipahami. Kita masih sering terjebak dengan ego yang memperlihatkan kalau dia ego yang baik gitu ya. Kayak aku kan yang disakiti nih, aku yang dikecewakan nih, kok aku yang malah punya ego. Ya, dengan kamu bicara kayak gitu, itu sudah ego yang bicara. Ya, see? Ten of Cups. Jiwa kamu masih perlu banget banyak bukan jiwa sih, maksudnya kamu perlu benar-benar memahami jiwa kamu. Karena bagi aku sendiri jiwa itu nggak sakit ya. Jiwa itu baik adanya, jiwa hanya melakukan, menjalani apa yang menjadi tujuannya di kehidupan sekarang. Namun ego yang bisa mengontrol apapun juga, padahal ego bukanlah tujuan kita dalam hidup ini, ya. Jadi selama kita selalu ibaratnya dikendalikan ego, kita bakal sakit sendiri. Kita akan selalu merasa kurang dan kita ngerasa, ya, aku harus bilang emptiness. Dan suatu saat nanti kamu bakal ngerasain kayak, mau apa sih yang aku tuju ini, kok kayak nggak ada habis-habisnya. Dan ada abundance kayak untuk karir, keuangan, membantu orang, namun orang kok kayak nggak paham-paham, orang kok gini sih, orang kok gitu sih, ya. Teman kamu yang ibaratnya kamu kan gini, kamu tuh dulu mungkin dikhianati, kecewakan, kamu belajar ibaratnya, terus kamu lihat teman kamu yang sama kayak gitu, kamu kasih tahu dan kamu marah-marah, kecewa, kenapa sih dia bisa sebodoh itu, kenapa sih dia gini, kenapa sih dia itu nggak mau ditolong, bla bla bla. That's it yang aku maksud ya. Yang harus kamu pahami di sini adalah ada orang di kehidupan ini yang memang tidak akan pernah belajar. Ada seseorang yang belajar tapi dia tidak akan
benar-benar paham, dan ada orang yang belajar dan dia benar-benar paham. Ya, tugas kamu hanya mengantarkan dia ke jalannya, bukan memaksa dia. Jadi bagi kamu yang ada di sini, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk menyadari apa yang dia jalani, dia lakukan di kehidupan ini. Gitu. Ya. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu Gemini di Juni 2021. Ada accept compliments. The next time someone gives you compliment, say thank you. Don't shock it up, play it down, or reject the gift. You will be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem and soak in it, superstar. Think a compliments as a little confidence builds so vitamins. You are worthy of praise. So praise. Dan ada listen to your body. Okay, no matter how bad we feel, our body is always working on behalf to create health and vitality. Meet your body halfway by acting on the message it sends you, whether it's a whisper or a roar. Don't ignore what you hear. Listen to your body. It wants the best for you. Oke, kalau kamu bertanya kenapa ribut dari tadi, ini hujan ya di luar. Oke, seperti aku bilang ya, kamu harus mendengarkan apa itu suara tubuh kamu, yaitu suara pikiran kamu, ego baik ataupun ego buruk. Lalu mainnya kamu juga di sana, ada ego baik dan ego buruk. Lalu ada soul, ya. Jadi memang pesannya untuk kamu, kalau memang ada yang mengatakan hal baik tentang kamu, terimalah, dan ada hal yang buruk juga terimalah. Lalu coba untuk merenung, dengarkan, ya, dan pahami benar-benar selama ini yang kamu dengarkan itu ego yang buruk atau jiwa kamu. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan, oke? Okay?